Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Masari, NPM 1478267. Saya dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab 1, install server dan konfigurasi. Yang pertama di sini saya akan konfigurasi SSH, FTP, web server, database server, dan WordPress. Langsung saja, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan virtual machine dan saya sudah masuk di root, dan saya juga sudah membuat catatan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita update menggunakan perintah apt update. Ini gunanya untuk memperbarui package yang sudah ada. Setelah kita update, kita akan install SSH-nya seperti yang di sini. Yang pertama ini SSH, jadi kita install dulu SSH-nya dengan menggunakan perintah sudo apt install OpenSSH main server. Kita install OpenSSH main server, kita tunggu. Nah, jadi SSH Secure Shell adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol komputer atau laptop kita dari jarak jauh secara aman melalui jaringan menggunakan enkripsi. Nah, biasanya digunakan untuk login ke server Linux. Nah, setelah kita install SSH servernya, kita cek dengan mengecek statusnya dengan menggunakan perintah systemctl status SSH. Nah, di sini sudah aktif running, berarti dia sudah berjalan. Sudah jalan, dan kita coba cek menggunakan putih. Sebelumnya kita cek dulu IP kita. Kita putih, IP-nya berapa di sini? 192.168.1.16 ya. 192.168.1.16. Enter, sudah masuk, berhasil di putihnya. Kita login SAD, passwordnya kita masukin. Oke, sudah masuk di sini. Jadi ini bisa kita close, kita bisa menggunakan putih sekarang. Bisa menggunakan putih. Nah, sudah SSH, kita sekarang akan FTP dengan menggunakan perintah sudo apt install vsftpd min-y. Langsung aja kita copy, kita tempel di sini. Jadi min-y kegunaannya di sini sama seperti di SSH tadi. Sudo apt install open min SSH server min-y. Jadi min-y ini gunanya untuk bukan men-skip ya, kayak lebih kalau misalkan ada pertanyaan dia langsung yes gitu tanpa konfirmasi dulu ke kita. Jadi kita langsung yes. Jadi kita tidak perlu menjawab pertanyaannya satu persatu. Ini kita install, kita masukin password. Oke. Jadi FTP adalah file transfer protokol, yakni protokol untuk mengirim dan mengambil file antara komputer dan server melalui jaringan. Nah, versi FTP di sini vsftpd. Udah, terus kita menginstal vsftpd-nya, Very Secure FTP Daemon.
gunakan perintah ini, sudo cp, langsung kita copy aja di sini. Terus kita buat backup file konfigurasinya sebelum diedit. Oke. Nah, jadi sebelumnya di sini sudah apt install ini kita menginstal FTPD-nya, terus tuh kita di sini sudo cp. Ini gunanya untuk backup ya. Backup filenya sebelum diedit. Terus tuh di sini ada sudo nano /etc/ftpd. Ini kita di sini membuka file konfigurasinya dengan nano. Terus kita ubah di sini local enable-nya yes, read enable-nya yes. Kalau tadinya ada tanda pagar yang menandakan dia komen, maka kita hapus. Oke, terus kita sekarang gunanya kita ubah tadi untuk mengubah tanda pagarnya itu untuk mengizinkan user lokal login dan bisa menulis atau upload. Nah, sekarang kita merestart FTP agar konfigurasi barunya aktif. Sudah, kita lanjut install konfigurasi web server di sini, web server yakni Apache 2 dengan menggunakan perintah sudo apt install apache 2 -y. Kita copy aja. Terus kita taruh. Oke, kita tunggu. Sudah, kita langsung cek dengan menggunakan perintah sistem ctl status apache 2. Kita cek dan di sini sudah aktif ya, sudah aktif, sudah running, berarti bisa kita cek dengan menggunakan IP server. Kita buka di browser, terus ini kita ganti IP server kita 192.168.1.6. Nah, di sini sudah terbuka halaman Apache 2-nya. Oke. Apache 2-nya sudah berhasil, terus kita next ke install dan konfigurasi database server. Nah, di sini MariaDB. Oke, MariaDB dengan menggunakan sudah apt install MariaDB server, MariaDB client -y. Kita enter. Jadi di sini ini kita enter aja. Jadi web server ini adalah perangkat lunak yang menyajikan halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Contohnya ya Apache itu ya. Kita sudah install server dan klien MariaDB, terus kita sudo mysql secure installation. Jadi kita di sini jalankan perintahnya, kita dimintain passwordnya. Oke. MySQL ad root. Oke, sudah masuk ya kita di sini. Ini.
Oke, kita udah masuk ya ini. Jadi kita mau login ke MariaDB-nya dengan menggunakan pertama SQL min u root min p. Jadi di sini kita dimintain passwordnya. Terus ini kita udah masuk di MariaDB. Ini kita exit aja. Ini kita sudah keluar dari MariaDB. Oke, selanjutnya install dan konfigurasi WordPress. Jadi yang pertama kita install PHP dan modulnya dulu. Copy. Jadi ini gunanya untuk install PHP dan modulnya untuk tambahan agar WordPress bisa berjalan, koneksi ke MariaDB, upload gambar, enkripsi, dan lain-lainnya. Kita install dulu PHP dan modulnya, kita tunggu. Lumayan lama ya. Oke. Oke, setelah itu barulah kita download WordPress-nya. Kita taruh di sini. Jadi widget ini untuk download file WordPress terbaru. Kita tunggu dulu, terus kita ekstrak filenya. Kita tunggu. Terus kita pindahkan folder WordPress-nya. Folder to folder WordPress empty. Kenapa ini? Coba kita tanya dulu. Oh, oke. Jadi di sini sudah ada ya foldernya bernama WordPress. Sebentar. Terus karena sudah ada, jadi kami menyimpan kedua versi. Karena kita udah ada, jadi kita next aja. Karena sebelumnya sudah pernah konfigurasi. Terus kita ubah kepemilikan usernya. Terus kita login ke MariaDB untuk membuat database. Kita masukin password. Langsung kita copy aja. Oke, berhasil. Terus kita sekarang mencoba buka data WordPress. Kita ganti IP-nya 192.168.1.6. Ada data connection. Kenapa ini ya? Tidak bisa hubungkan pada DP. Coba kita
kita cek di sini. WordPress AD123 sudah benar. Dan daftar database. Seharusnya ini udah benar. AD udah ada di sini. Database-nya juga. Database-nya juga udah ada. Kita coba login. Coba kita masuk lagi. Salah ya. Ada 123. Salah. Kita cek dulu. Ini AD keren, not coming. Oh, ini harus masuk dulu ke database. Terus ini oke. Terus privilege. Oke. Oke, ini udah bisa, jadi kita continue.
password, your email, WordPress in Docker desktop. Kita ikutin aja ini. Oke, ini kita screenshot dulu. Install WordPress. Ini kita save. Login. Yang ini 0896. Login. Oke, sudah berhasil. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.